Beliau adalah seorang ibu, ya. Beliau adalah pelaku pariwisata dan beliau juga seorang guru dan juga seorang penulis buku. Saya akan panggil Ibu Katarina Indrawati. Ibu Katarina, selamat malam. Selamat malam, Bu Ami, Pak Ben. Suara saya jelas, Bu Ami? Jelas sekali, jelas, Bu. Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Katarina Indrawati. Saya mitra tren dari Surabaya. Ya, oke. Pertama kali saya mengenal tren itu saya diundang oleh Pak Anton Teddy, yaitu founder TX Tour and Travel. Jadi beliau juga mengundang saya untuk hadir ke pertemuan Zoom seperti hari ini, ya. Jadi saya diberi link, kemudian saya hadir, saya dengarkan dari awal sampai selesai. Sampai selesai saya masih bingung ini. Saya tanya, ini sebetulnya seperti apa ya, Pak? Apakah ini oke? Apakah ini bagus? Jadi saya setelah mendengarkan Zoom satu kali itu saya belum paham. Tetapi karena saya begitu percaya dengan Pak Anton Teddy, nggak mungkin beliau seorang Pak Anton Teddy ini mau menjerumuskan saya atau mau istilahnya mengambil keuntungan dari saya gitu kan. Saya melihat beliau ini adalah seorang yang tulus yang biasanya saya selalu konsultasi dengan beliau. Nah, jadi akhirnya walaupun saya tidak mengerti, pada saat Pak Anton Teddy bilang ini bagus, saya langsung join. Jadi saat itu juga saya langsung join. Kemudian saya tidak bisa langsung jalan karena saya masih bingung gitu loh, mau ngapain gitu kan. Saya dengar sekali masih nggak paham. Akhirnya saya ikuti Zoom lagi sampai 12 kali, teman-teman. Jadi setelah 12 kali itu saya baru, oh ternyata begini ya, gitu ya. Jadi cara pakainya itu seperti ini, dan ini fungsinya seperti ini. Terus kemudian bisnisnya itu seperti ini. Baru saya mulai jalan, gitu ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang hari ini baru mendengarkan satu kali, atau sudah dengarkan 2 kali masih nggak paham, jangan khawatir. Saya tuh sampai 12 kali baru mulai paham. Setelah itu pun saya masih setiap kali ikut Zoom, sampai saya udah ikut ratusan kali Zoom ini. Ya, nah, kenapa saya bisa melihat ini suatu bisnis yang luar biasa setelah saya paham? Karena bisnis ini kita tidak perlu yang namanya sewa tempat, nggak perlu yang namanya harus hire karyawan. Karena saya kan memang di bidang pariwisata itu ya punya tour and travel, saya harus punya kantor, harus punya karyawan gitu kan, harus punya tempat yang tertentu gitu ya, nggak bisa istilahnya saya pindah-pindah gitu ya kantornya. Sedangkan di bisnis ini saya udah nggak perlu punya karyawan, nggak perlu sewa tempat, saya bisa lakukan ini di mana aja gitu ya. Saat ini saya lagi tidak di Surabaya, tapi saya tetap bisa ketemu dengan teman-teman, ya kan. Nah, ini yang luar biasanya. Nah, kemudian satu lagi yang saya lihat, saya ini bukan tipe orang yang sangat high risk ya. Saya bukan tipe orang yang investasi di sana sini dengan berbagai resiko, tapi saya cukup hati-hati. Pada saat saya tanya dengan Pak Anton, Pak, bagaimana ya ini bisnis seperti ini? Kira-kira resikonya apa? Pak Anton bilang, resikonya itu sangat terukur katanya. Cuman 10 atau 14 juta. Hanya di situ saja. Apa sih kemungkinan terburuknya kalau kita join jadi mitra tren? Kemungkinan terburuk itu kita hanya sebagai pemakai. Sebagai pemakai kita bisa mendapatkan keuntungan apa? Kita dapat multi operator dengan biaya yang sama yang seperti kita dulu pakai satu operator. Sekarang kita bisa dapat multi operator, bisa berinternet lancar tanpa blank spot. Ya, bayangkan satu operator dibandingkan 5 operator di Indonesia. Apalagi kita kalau yang suka bepergian itu bisa dapat 1000 operator di dalam genggaman tangan. Itu luar biasa, gitu kan? Nah, kemudian berikutnya lagi apa resikonya ya? Cuman itu kalau misalnya kita tidak bisa jalan itu cuman 10 atau 14 juta. Itu pun sebetulnya biaya yang sudah kita keluarkan untuk biaya internet kita selama ini. Dari istilahnya kita pakai kuota single operator, kita habisnya juga begitu, sama aja gitu kan. Nah, tetapi kalau kita jalan sebagai mitra tren, kita memutuskan bergabung saat ini, apa yang terjadi adalah kita itu ada kemungkinan bisa mendapatkan yang seperti tadi Pak Ben bilang, passive income. Ya, saat kita tidur pun kita masih dapat penghasilan. Ada kesempatan menjadikan biaya internet kita gratis selamanya. Bukan cuma 1 tahun, tapi selamanya, gitu kan. Nah, kalau kita memutuskan untuk bergabung, kita bisa ada kesempatan 50-50. Bisa jadi gagal dengan resiko kita hanya menjadi pemakai, atau kalau kita berhasil, kita bisa menjadikan ini adalah passive income atau potensi penghasilan kita yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kenapa saya juga tertarik jalankan di sini, karena kita ada komunitas yang luar biasa. Saya dengan Pak Ben, dengan Bu Ami, kita belum pernah ketemu ya, gitu ya. Selama ini kita cuma dari Zoom ke Zoom aja kenalnya.
Ya, saya dengan dokter gigi Sam, dengan Pak Anton pun selama pandemi saya belum pernah sekalipun ketemu. Di tim tren ini yang saya pernah ketemu orangnya itu cuma dokter gigi Sam satu kali dan Bu Bernadetta. Cuman itu aja di tim saya gitu. Yang lainnya kita ketemunya dari Zoom, tapi kita seperti keluarga. Kita punya keluarga, punya tim yang sangat positif, yang saling support. Kita dapat materi-materi pembelajaran yang tidak hanya berguna dalam menjalankan bisnis tren. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, materi itu pun bisa membantu kita. Karena hanya di bisnis network marketing ini, semuanya itu bekerja dan membantu dengan tulus. Karena apa? Hanya dengan membantu tim, itu mereka juga akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang selama ini masih barusan katakanlah baru hadir pertama kali, belum paham, kemudian masih ragu-ragu, apa sih resikonya? 14 juta, 10 juta, seandainya kita anggap ini kita investasikan ke sini, kegagalannya ya cuman ini, kita jadi pemakai, gitu aja. Tidak ada kerugian yang lain. Tapi kalau kita investasikan di sini dan kemudian ini berhasil, kita berpikir kalau ini berhasil, bayangkan, kita bisa punya jutaan mitra di bawah kita, yang berlangganan lewat jalur distribusi kita bisa mendapatkan passive income yang tak terbatas. Jadi bagi teman-teman yang belum join, silakan teman-teman langsung hubungin pengundang teman-teman, tinggal teman-teman pesan, minta linknya, bagaimana cara daftarnya. Percaya dengan pengundang Bapak Ibu, mereka tidak akan menjerumuskan Bapak Ibu. Ya, kita akan sukses bersama di Tren. Terima kasih Bu Ami, saya kembalikan kepada Bu Ami. Terima kasih Bu Katarina, betul-betul luar biasa ya. Ternyata Bu Katarina tidak tidak menyerah ya. 12 kali sampai beliau klik dengan bisnisnya ya. Kita ada tim kerja ya. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian di dalam bisnis ini. Itu ya beliau membicarakan bahwa tim kerja yang akan membantu kita semua. Dan di bisnis ini berbeda dengan bisnis konvensional ya. Kalau bisnis konvensional saling sikut untuk bersaing, tapi di sini saling bantu, itu bedanya ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Katarina buat impact-nya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya akan mengundang seorang ibu ya untuk membagikan kepada kita pengalaman beliau menggunakan produk tren ini ya. Kita akan mendengar testimoni produknya ya. Beliau adalah seorang pengusaha pet shop ya, pengusaha B&B, bed and breakfast, dan beliau adalah seorang networker. Beliau dari Bandung, dan saya akan panggil Ibu Evelyn Justia. Selamat malam, Ibu Evelyn. Selamat malam, Ibu Ami. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Evelyn, betul kata Ibu Ami, saya pengusaha BNB dan shop. Saya jadi ingin sharing sedikit tentang satu bisnis ya. Kalau latar belakang saya di pet shop, kita tahu pangsa pasar pet shop itu berapa banyak sih di seluruh Indonesia ini gitu kan. Kita bandingkan dengan pangsa pasarnya tren gitu kan. Perbandingannya jauh banget. Kalau kita lihat, kita ngomong pangsa pasarnya anggaplah satu kue pizza ya. Kalau dulu mungkin pet shop di Bandung ya bisa dihitung jari lah, kalau dipotong-potong masih bagian masih cukup lah gitu kan untuk kita lakukan. Tapi pada saat ini pangsa pasarnya tetap satu pizza. Tapi pizza itu mungkin sudah dibagi bukan cuma jadi 10, tapi jadi 20, jadi 30. Nah, itu jadi masalah juga ya. Pangsa pasarnya tetap, pembagiannya, penjualnya tambah banyak ya. Kita bandingkan dengan pangsa pasarnya di tren. Ya. Kalau kita lihat tren ini pangsa pasarnya siapa? Dari anak-anak masih bayi bahkan ya, sampai yang udah tua gitu kan. Ya, apalagi yang produktif ya. Semua pakai. Jadi pangsa pasarnya sangat luas. Ya, sangat luar biasa. Saya lihat dari sisi bisnisnya seperti itu. Jadi kalau kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang sempit, yang kecil, yang sedikit, atau mau pilih yang pangsa pasarnya luas gitu. Siapapun membutuhkan. Ya. Misalnya saya tawarin dog food ke Ami kalau nggak punya dogi, nggak punya kucing gitu kan, nggak akan beli, betul ya. Tapi kalau internet siapa sih yang nggak pakai? Nah itu yang saya lihat di segi bisnisnya.
juga saya lihat juga dari yang saya gunakan, menggunakan tren. Memang sih di rumah selama ini kita kan di rumah dan pakai wifi, betul. Tapi kebetulan di ruang kafe saya yang biasa saya kumpul-kumpul sama komunitas saya yang biasa posting di situ di bisnis jaringan itu ya. Itu kalau kadang-kadang wifi-nya itu ada masalah, jadi ada pakai data gitu. Nah, waktu pakai data di situ tuh kadang-kadang lagi posting itu mandek. Bahkan kalau kita main cryptocurrency itu figasnya udah keluar, ininya belum jalan gitu. Postingnya belum jalan, figasnya udah keluar. Nah, itu akan merugikan sekali. Sampai-sampai teman-teman saya itu kalau mau posting keluar dulu ke pintu masuk dulu gitu ya, supaya dapat jaringan. Nah, seperti itu. Hal-hal yang ternyata kelihatannya kecil, tapi itu bisa merugikan lumayan banyak. Nah, dengan tren ini ya, waktu kita pakai tren itu posting ya udah di dalam gitu, di dalam ruangan, jadi aman. Jadi intinya kita pakai sesuatu yang benar-benar menunjang bisnis kita gitu. Terus saya juga mengenalkan ini ke satu teman. Kebetulan teman itu punya perusahaan batu, perusahaan batu di Subang ya. Dia tuh paling males ganti-ganti SIM card. Gitu. Waktu dia pakai ini dia senang sekali karena tanpa ganti SIM card lagi, jadi dia udah dari Bandung sih jalan gitu ya. Sampai di Subang itu kelihatannya di sana XL-nya dia nggak jalan gitu. Simpatinya dia malas ganti simpati. Jadi harus sampai ke kantor dulu baru bisa sampai ke kantor dulu baru bisa digunain gitu handphonenya. Tapi sekarang dengan lancar dia sepanjang perjalanan membawa tren ya lancar jaya lah jaringannya. Ya banyak dari teman-teman saya yang gunakan untuk ke pulau-pulau terpencil, ke Maluku, ke tempat-tempat yang lainnya. Dengan tren ini sangat membantu. Ya, itu aja Bu Ami. Terima kasih. Oke, baik Bu Evelyn, terima kasih ya. Bapak Ibu tadi sudah mendengar sharing dari Bu Evelyn tentang produk ya. Betul sekali bahwa tren ini sangat luar biasa membantu setiap aktivitas kita dimanapun ya. Jadi Bapak Ibu jangan